Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua mata pelajaran matematika untuk kelas 10. Yang akan kalian pelajari di pertemuan kali ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Setelah di pertemuan sebelumnya kalian belajar persamaan linear 1 variabel, kemudian sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang masuk ke yang 3 variabel. Oke. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Sistem artinya si persamaannya kan lebih dari satu. Di sini ada 1, 2, 3. Kemudian persamaan itu karena ada kalimat matematika ini memuat masing-masing tanda sama dengan. Kemudian linear, pangkat tertinggi variabelnya yaitu pangkat 1. Ini ada X, Y, dan Z. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, Z-nya pangkat 1, begitupun sampai persamaan terakhir. Kemudian 3 variabel. Variabelnya ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Kemudian A, B, dan C itu sebagai koefisien dari variabelnya, dan D1, D2, dan D3 itu sebagai konstanta. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel ini sebetulnya sama dengan menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu bisa menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan eliminasi substitusi. Nah, sebelumnya yang sistem persamaan linear 2 variabel yang kemarin kalian kerjakan itu kan gabungan ya, eliminasi dan substitusi. Nah, begitupun sekarang untuk yang linear 3 variabel yang akan dibahas di pertemuan kali ini adalah metode gabungan eliminasi dan substitusi. Oke. Nah, untuk mengerjakan bentuk soal seperti ini, di sini kan pertanyaannya adalah tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan 3 variabel berikut. Oke, nah sama kalian ditandain dulu aja. Yang ini persamaan pertama, kemudian ini persamaan kedua, kemudian yang terakhir persamaan ketiga. Jadi ada 3 persamaan. Nah, pertama yang kalian lakukan adalah gunakan 2 persamaan terlebih dahulu. Misal mau menggunakan persamaan pertama dan persamaan kedua. Kemudian kalian tentukan yang mau dihilangkan itu yang mana. Misal kalian mau menghilangkan yang Z dulu aja, biar nanti tinggal X dan Y. Nah, artinya di sini langkah pertama. Langkah pertama kalian eliminasi variabel Z gitu ya. Variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Nah, artinya kalian mau menghilangkan variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Kalian tulis dulu si persamaan 1 dan 2-nya. X tambah 2Y min 3Z sama dengan 7. Dan persamaan keduanya 3X tambah Y min Z sama dengan 8. Nah, kita kan mau mengeliminasi variabel yang Z ya. Artinya, kalau mau mengeliminasi variabel yang Z, kalian perhatikan ini koefisien dari masing-masing variabel Z. Nah, ini kan ya, berarti yang atas dikali koefisien yang bawah yaitu 1, yang bawah dikali koefisien yang atas yaitu 3. Oke, nanti hasilnya adalah yang pertama itu karena dikalikan 1, artinya si persamaannya akan tetap, tidak akan berubah. Jadi kalian tulis kembali X tambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 7. Nah, untuk persamaan yang kedua, ini dikalikan 3. 3X kali 3, 9X. Positif Y dikali 3, positif 3Y. Negatif Z dikali 3, negatif 3Z. Sama dengan 8 dikali 3, 24. Oke. Nah, sekarang baru kalian eliminasi. Kalian perhatikan si nilai koefisiennya. Kalau dia tandanya sama, ini kan koefisiennya sebetulnya sudah sama, 3. Kemudian kalian perhatikan tandanya juga. Kalau tandanya sama-sama negatif, berarti kalian kurangkan si kedua persamaan ini. Oke. Nah, ini jadi, nah untuk mempermudah karena kebanyakan koefisiennya lebih besar yang bawah, kalian coba kurangkan dari bawah ke atas aja ya. 9X dikurangi X, 8X. Nah, kalau dari atas ke bawah juga boleh.
Nah, cuman harus konsisten aja, kalau mau dari bawah ke atas kurangkan semuanya dari bawah ke atas, kalau mau dari atas ke bawah semuanya dari atas ke bawah. Sama ibu ditandain ya, dari bawah ke atas. 9x dikurangi x 8x, 3y dikurangi 2y positif 1y, atau ditulis positif y saja karena ini hilang, dia habis, berarti tidak usah ditulis. Sama dengan 24 dikurangi 7 berarti berapa? 17. Oke, nah kalian mempunyai persamaan keempat berarti ya, ini kan 1, 2, 3, kemudian mempunyai persamaan yang baru yaitu persamaan keempat. Nah, sekarang kalian harus eliminasi variabel z, jadi kalian nanti punya dalam bentuk x dan y lagi, sehingga nanti x dan y nya bisa dicari. Kalian boleh mengcombine, misal mau tadi kan udah 1 dan 2 nih, misal mau 1 dan 3 boleh, atau mau 2 dan 3 boleh. Nah, jadi kalian sekali lagi eliminasi si z ini, eliminasi variabel z, misal mau dari persamaan 2 dan 3. Tadi kan 1 dan 2 ya, sekarang misal dari 2 dan 3. Oke, nah kalian tulis dulu persamaan 2-nya yang ini. 3x tambah y min z sama dengan 8. Kemudian persamaan 3-nya adalah 5x min 3y tambah 2z sama dengan 5. Nah, kita kan mau mengeliminasi lagi yang z. Jadi kalian perhatikan si koefisien z-nya ini, yang persamaan atas dikali koefisien z yang bawah berarti dikali 2, persamaan yang bawah dikali koefisien z yang atas artinya 1. Oke, yang atas dikalikan 2, 3x kali 2 6x, positif y dikali 2 positif 2y, kemudian negatif z dikali 2 negatif 2z sama dengan 8 kali 2 16. Yang bawah karena dikali 1 kalian tulis ulang saja, 5x min 3y ditambah 2z sama dengan 5. Sekarang perhatikan si tanda di koefisien z karena kalian mau menghilangkan nilai z. Kalau tadi kan tandanya sama-sama negatif makanya dikurangkan. Nah, kalau tandanya berbeda, yang satu negatif yang satu positif, artinya dia harus ditambahkan biar si z-nya habis. Nah, sekarang kita tambahkan 6x tambah 5x 11x, 2y ditambah negatif 3y berarti 2y dikurang 3y negatif 1y, negatif 2z ditambah 2z habis, kemudian 16 ditambah 5 sama dengan 21. Kalian punya persamaan ke 5. Nah, ini kan jadi yang 4 sama 5 jadi persamaan linear dua variabel ya. Nah, artinya si x dan y bisa ketemu dengan cara yang sudah kemarin kalian pelajari. Jadi sekarang di sini langkah berikutnya eliminasi variabel, misalnya kalian mau menghilangkan variabel y dulu ya. Eliminasi variabel y, mau z mau x dulu boleh, nanti jadi y-nya yang ketemu. Kalau kalian mengeliminasi yang y berarti nanti x-nya yang ketemu dulu nilainya. Eliminasi variabel y dari persamaan 4 dan 5. Oke, 4 persamaan yang 4 ini ya ditulis kembali, yaitu 8x ditambah y sama dengan 17. Kemudian persamaan kelima 11x min y sama dengan 21. Oh, ini lihat koefisiennya sudah sama-sama 1, tapi dia bukan sama sih ya, dia sama 1 tapi beda tanda gitu. Nah, kalau dia sudah tidak harus dikalikan lagi, tinggal kalian lihat tandanya, karena tandanya beda artinya ditambah biar si y-nya ini habis gitu ya. Nah, 8x ditambah 11x 19x, 17 ditambah 21 38. Artinya x sama dengan 38, karena ini perkalian dia pindah ruas ke sebelah kanan, si 19-nya jadi bagi 19. Jadi x-nya sama dengan 2. Nah, setelah ketemu x-nya sama dengan 2, kalian bisa menentukan nilai y dengan cara mensubstitusi ke salah satu persamaan ini.
Nah, boleh ke persamaan 4 atau boleh ke persamaan 5. Misal kalian mau mensubstitusikan X sama dengan 2 ke persamaan, kita lihat yang lebih sederhana aja ya. Nah, misalnya ke persamaan 4. Nanti persamaan 4-nya ditulis dulu, 8X ditambah Y sama dengan 17. X-nya berarti diganti oleh 2, jadi 8 kali 2 ditambah Y sama dengan 17. 8 kali 2, 16 ditambah Y sama dengan 17. Karena mau menentukan nilai Y, jadi Y-nya biarkan sendirian di kiri, 16-nya pindahkan ke ruas kanan. 17 tulis kembali, positif 16 pindah ke ruas kanan jadi negatif 16. Jadi Y-nya sama dengan 17 kurang 16 sama dengan 1. Nah, sudah ketemu nilai X, kemudian Y-nya juga sudah ketemu, kalian bisa menentukan nilai Z. Jadi kalian substitusikan nanti si nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 ini ke salah satu persamaan yang ada Z-nya. Misal mau ke yang 1 ya. Mau ke persamaan 1, ini di mana ya? Bentar. Ke bawah aja. Sebentar. Gitu kan. Oke. Jadi substitusi X sama dengan 2, Y sama dengan 1, misal mau ke persamaan 1 ya, ke persamaan 1. Nah, kalian tulis dulu persamaan satunya ini ya, X tambah 2Y min 3Z sama dengan 7. Jadi X-nya diganti oleh 2, ditambah 2, dari sini tulis kembali, Y-nya diganti oleh 1, dikurangi 3Z sama dengan 7. Oke, 2 ditambah 2 kali 1, 2, dikurangi 3Z sama dengan 7, 2 tambah 2, 4, dikurangi 3Z sama dengan 7, min 3Z-nya biarkan di kiri sendirian karena kalian harus mencari nilai Z. 7-nya taruh lagi, positif 4 pindah ruas ke ruas kanan jadi negatif 4. Negatif 7Z sama dengan 7 dikurangi 4, 3. Jadi Z sama dengan 3-nya taruh lagi, ini perkalian dia pindah ruas jadi 3 dibagi negatif 3. Jadi Z-nya sama dengan 3 bagi 3, 1, positif bagi negatif, negatif, jadi negatif 1. Gitu ya. Jadi nilai X-nya 2, nilai Y-nya 1, dan nilai Z-nya sama dengan negatif 1. Kalau kalian mau menulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, nanti di sini ya, himpunan penyelesaiannya sama dengan nilai dari X, Y, dan Z itu sedemikian sehingga X-nya berapa? 2, Y-nya 1, dan Z-nya min 1. Oke. Nah, pertemuan kali ini sampai di sini. Nanti tugasnya sama Ibu di-share di Google Classroom. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.